Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang tibalah saatnya kita mengulas beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan dari rangkaian ayat-ayat yang terdapat pada halaman 13 ini. Di sini dikatakan min fawaidil ayati, di antara pelajaran yang diambil dari ayat-ayat ini. Pertama, min a'zamil kufri, salah satu bentuk kekufuran yang terbesar adalah al-imanu bi ba'di ma anzalallah. Mengimani sebagian apa yang Allah turunkan, wal kufru bi ba'dihi, dan mengkufuri, mengkafiri, mengingkari sebagian yang lain. Ya. Jadi mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain, ya, dengan menjadikan hawa nafsu, kepentingan hawa nafsu sebagai parameter, sebagai tolak ukur untuk menerima dan menolak yang lain. Mengapa? Li'anna fa'ila dzalika, karena pelaku hal tersebut qad ja'ala, ya, benar-benar telah menjadikan ilahahu, ya, Tuhannya, hawahu, ya, hawa nafsunya. Jadi orang ini menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ya, yang menjadi penentu mana di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala yang layak dia terima dan mana yang layak untuk dia tolak. Pelajaran yang kedua, aizamu ma balaghahul yahudu minal inadi. Ya. Jadi dari pelajaran dari ayat-ayat di atas kita melihat aizamu, betapa besarnya ma balaghahul yahud, ya, level yang telah dicapai oleh orang-orang Yahudi, ya, minal inadi, ya, dalam hal pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya, wattiba'il hawa, dan dalam hal kepatuhan mengikuti hawa nafsu, wattala'ubi bima anzalallahu ta'ala, dan dalam hal mempermainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, jadi level pembangkangan, level sikap mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, telah dicapai oleh orang Yahudi sedemikian besar, sedemikian tingginya level itu. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita seperti orang Yahudi dalam beragama. Ya. Nah, ini fenomena yang kita lihat pada hari-hari ini, ya, di kalangan, ya, bukan hanya di kalangan anak-anak muda, ya, termasuk di kalangan orang-orang tua. Kita bisa lihat di berbagai video, ya, di berbagai channel di YouTube misalnya, ya, bagaimana sikap beragama yang cenderung ingin mencari gampangnya saja, ya, berislam, mencari pembenaran, ya, terhadap fenomena-fenomena yang sebenarnya sudah jelas, ya, hukumnya di dalam Islam, ya, sampai pada level mempermainkan, ya, memperolok-olok, menjadikan agama, ajaran agama sebagai bahan tertawaan, ya, tidak punya parameter ilmiah yang jelas dalam mengkritisi, ya, ajaran-ajaran agama, ya. Nah, ini sebenarnya adalah hal-hal fenomena yang sangat mengkhawatirkan, ya, yang sebenarnya sebelum kita sudah ada orang-orang Yahudi, ya, yang lebih dahulu melakukannya. Karena itu
Ketika kita membaca ayat ini, kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kita tentang bahaya cara beragama seperti itu. Yang ketiga, rangkaian ayat-ayat di atas juga mengingatkan kita tentang fadlullahi ta'ala, karunia Allah ta'ala, wa rahmatuhu dan kasih sayangnya bi khalqihi terhadap makhluknya. Nah, dari sisi mana? Ya, haitsu taba'a alaihim irsalar rusul. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala terus melakukan silih berganti mengirimkan para nabi dan rasul. Wa inzalal kutub, dan juga menurunkan kitab-kitab suci supaya apa? Lihidayatihim, ya, untuk menjadi petunjuk, menjadi hidayah bagi mereka, lirasyadi terhadap jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi diutusnya para nabi dan rasul, diturunkannya kitab-kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan bukti, ya, merupakan representasi dari betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa besarnya karunia Allah kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala setelah menetapkan bahwa dunia ini adalah tempat ujian, ya, tempat ujian bagi kita, ujian dalam bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita menjatuhkan pilihan. Ya. Dan pada setiap ujian itu tentu result, ya, artinya hasil akhir daripada ujian itu untuk melihat siapa yang lulus, siapa yang gagal, siapa yang layak mendapatkan penghargaan, siapa yang tidak layak. Nah, dan untuk memberikan panduan bagi kita menghadapi ujian kehidupan dunia ini, Allah SWT mengirimkan para nabi dan rasul untuk menjelaskan, oh, seperti ini loh, semestinya kalian menjatuhkan pilihan dalam ujian-ujian dunia ini. Seperti ini loh kisi-kisi jawaban untuk setiap ujian-ujian dunia ini. Dan bukan hanya itu, Allah SWT menurunkan kitab-kitab sucinya yang berisi pedoman bagi kita untuk menjalani ujian-ujian dunia ini, menjatuhkan pilihan-pilihan yang tepat ketika kita dihadapkan pada pilihan yang dibisikkan oleh syaitan dan pilihan yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Mana yang akan kita pilih? Nah, itu harus kita sadari dengan baik. Kemudian yang terakhir, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yu'aqibu, akan menghukum al-mu'ridin, orang-orang yang berpaling, anil huda, dari petunjuk. Al-mu'anidin, orang-orang yang membangkang, li awamirihi, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya dalam bentuk apa? Bitab'i ala qulubihim, ya, dengan mencetak, ya, ala qulubihim, pada hati-hati mereka, ya, maksudnya Allah membuat hati mereka itu menjadi keras, ya, sudah terpatri, ya, dengan kekufuran, ya, bukan karena apa-apa, tapi karena memang mereka ketika dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti perintah Allah atau bisikan syaitan, mereka lebih memilih bisikan syaitan. Mengikuti perintah para nabi dan rasul atau hawa nafsu, mereka lebih memilih hawa nafsu. Maka sebagai bentuk hukuman dari Allah, Allah patrikan pembangkangan, kesesatan, kekufuran itu dalam diri mereka. Maka ini sebenarnya siksa yang paling mengerikan, sahabat-sahabat sekalian, adalah kalau hati kita itu sudah apa?
sudah dibuat condong, cenderung, bahkan dibuat terkunci, terpatri dengan kesesatan atau kekufuran. Ya, bukan hanya itu, tordihim mir rahmati. Ya, kita kalau hati kita sudah dipatrikan oleh Allah di atas kesesatan, maka otomatis kita akan terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal billah. Sehingga efeknya apa? Fala yahtaduna, sehingga mereka tidak dapat menemukan petunjuk ilal haqqi, pada kebenaran. Padahal Allah sudah berikan itu. Tapi karena manusia-manusia ini selalu menolak, selalu mencari celah untuk tidak menjalankan perintah Allah, mengikuti petunjuk Allah, akhirnya mereka tidak menemukan kebenaran itu. Wala ya'maluna bihi, dan mereka tidak pula bisa melakukan ya, atau mengerjakan kebenaran itu. Ini adalah dampak maksiat, dampak kekufuran yang paling mengerikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita ya untuk tetap lembut, tetap halus menerima setiap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, merespon setiap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sensitif, ya, dengan penuh ketundukan, ya, penuh kepatuhan, ya, dan tidak perlu menjadi hati-hati yang keras, membatu, sehingga tidak bisa lagi tersentuh oleh pesan-pesan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga Anda semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kuliah kita kali ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya yang menyampaikan, dan untuk Anda yang mendengarkan. Sampai bertemu dalam sesi kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.